Hai Cikupers, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan kembali lagi sama Dinda hari ini. Dan hari ini Dinda akan membahas dua produk color kosmetik dari Cikup, yaitu Caresella Precious Cushion dan Caresella Velvet Cover BB Cream. Di sini Dinda nggak cuma mau bahas tentang isi dari produk atau kehebatan produk-produk ini, tapi Dinda juga mau menjelaskan apa sih BB cream, apa sih cushion gitu, karena masih banyak gitu yang belum tahu apa sih si BB cream ini dan apa cushion itu, dan perbedaannya di mana atau samanya di mana, itu tuh masih banyak yang belum tahu. Makanya Dinda juga akan bahas, dan Dinda juga akan membahas mengenai skin tone. Jadi kadang masih ada banyak orang yang kayak belum tahu gitu skin tone-nya dia tuh apa gitu. Karena jadi misal kita lagi beli foundation gitu, lagi milih foundation, ada yang warnanya emang kelihatannya gelap gitu, maksudnya waktu dilihat tuh kayaknya kulit tuh nggak segelap ini deh gitu, tapi begitu dicoba itu tuh cocok gitu, karena itu tuh terpengaruh sama ada skin tone, ada undertone. Nah, skin tone itu apa, undertone itu apa, nanti akan Dinda bahas di video ini. Nah, jadi pertama Dinda akan bahas Caresella Prestige Cushion. Ini sebenarnya, tapi sebelumnya Dinda akan bahas dulu cushion itu apa. Sebenarnya masih banyak sih yang belum tahu gitu cushion itu apa gitu. Cushion itu termasuk ini sih alas bedak, foundation gitu. Pokoknya kayak semacam base makeup. Agak berbeda dalam pengaplikasian, dalam kemasannya itu tuh dia tuh beda gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita pakai foundation kan biasanya bentuknya tuh kayak di tempat gitu, di apa sih namanya, biasanya kayak di botol gitu atau di tube gitu kan. Sedangkan kalau cushion itu tuh pasti dia di sebuah, di pack gitu, jadi kayak gini bentuknya tuh pasti ada tempatnya gitu. Dan di cushion itu tuh pasti udah ada kacanya dan ada ini puffnya, jadi dia handy banget untuk dibawa kita pergi atau kita traveling gitu, males bawa yang berat-berat gitu tuh. Cushion ini tuh adalah salah satu option yang bisa dipertimbangkan gitu untuk kalau kita lagi pergi-pergi gitu. Meskipun cushion itu kan handy banget ya, cuman beberapa cushion itu tuh dia full coverage gitu. Biasanya cushion tuh light to medium coverage gitu, tapi dia build up. Jadi kalau misalnya kita double cushion itu misalnya udah dipakai gitu tuh, terus dipakai lagi gitu, nah itu tuh dia akan kayak bisa di build up gitu, jadi dia bisa 2 kali pakai. Range coveragenya itu tuh belum yang full coverage gitu. Cushion itu tuh pasti di dalamnya tuh ada kayak gini, ada kayak semacam spons. Nah, spons ini tuh isinya adalah si foundationnya itu, si alas bedaknya itu. Jadi dia akan, nanti kalau misalnya kita mau pakai, itu tuh kita pakai si puffnya ini, kita tekan-tekan di sini kan, nanti dia kayak keluar gitu kan, kayak menyerap di sini ya. Nanti kita tap di wajah. Nah itu cara penggunaan cushion tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh kayak mau pergi buru-buru atau misalnya kita lagi di luar harus touch up gitu. Kalau misalnya kita lagi di luar kan, terus kita mau touch up gitu, mau touch up terus kayak harus bawa foundation, harus bawa apa sih namanya, spons yang buat aplikasiin lagi, itu kan kayak agak sedikit ribet ya. Sedangkan kalau cushion ini dia udah kayak pack gitu bentuknya, dan udah ada kacanya, udah ada aplikatornya, jadi dia tuh udah in hand banget gitu, dia praktis banget untuk dibawa kemana-mana. Nah, Dinda mau menjelaskan tentang si Caresella Prestige Cushion ini. Nah, Caresella Prestige Cushion ini dia tuh ada, sekarang kita punya 3 shade, nomor 21, 23, dan 25. Bedanya apa? Kalau misalnya nomor 21 itu tuh dia tuh yang putih pucat gitu. Nah, kalau yang nomor 23 itu tuh lebih ke medium, jadi nggak terlalu putih banget tapi juga belum yang terlalu sawo matang banget gitu. Sedangkan kalau yang nomor 25 itu tuh kita color baru, dan itu tuh cocok banget buat kulit yang sawo matang gitu, sawo matang, kulit kuning langsat sawo matang gitu, itu cocok banget. Nanti akan Dinda tunjukin bedanya. Nah, si Caresella Prestige Cushion ini dia tuh punya 4 efek utama gitu ya. Itu tuh dia tetap membuat kulit kita tuh kelihatannya lembab, habis itu dia juga mencerahkan, dia juga bisa menutupi kerutan gitu, terus dia efek perlindungan UV-nya karena dia mengandung SPF. Jadi kan jadi si Caresella Prestige Cushion ini kan udah mengandung SPF 30, dan kalau penghitungan SPF itu adalah 1 SPF itu tuh setara dengan 15 menit perlindungan. Jadi karena tadi udah 30 menit, jadi mungkin sekitar 6-7 jam gitu. Jadi kayak bisa dari pagi sampai siang gitu tuh dia bisa coverage untuk SPF-nya. Meskipun tadi kan Dinda ada sempat bilang ya, kalau misalnya cushion itu range-nya adalah
untuk apa sih coveragenya tuh adalah dari light sampai ke medium coverage gitu. Nah, tapi kalau si Carcela Prestige Cushion ini dia tuh meskipun dia medium coverage, tapi dia tuh bisa mengcover di atas medium lah gitu. Jadi dia bisa menutupi kayak bekas-bekas jerawat tuh bisa gitu loh disamarkan dengan si Prestige Cushion ini gitu. Meskipun dia ini cuman cushion gitu. Salah satu hal yang bikin si Prestige Cushion ini unik adalah sponsnya. Nah, biasanya kalau cushion-cushion biasanya itu tuh isinya ada di bawah sini. Jadi nanti sponsnya ini tuh akan masuk ke dalam sini, jadi kita kayak ngambil isi yang di bawahnya itu tuh kan ditekan-tekan dan nanti dia akan naik gitu. Sedangkan kalau mochi cushion karena dia ada di dalam cushionnya, di dalam busanya, jadi kalau misalnya jadi dia nggak akan rembes ke bawah gitu, pakainya akan bisa lebih tahan lama gitu karena dia semuanya tuh akan keambil gitu. Nah, tadi kan ini bilang ada 3 shade ya sekarang, jadi nomor 21, 23, dan 25. Nomor 21 itu tuh diperuntukkan gitu untuk yang kulitnya tuh lebih terang dan pucat gitu. Jadi kan ada ya warna kulit terang yang pucat gitu, maksudnya dia kulitnya lebih putih dan lebih kayak putih yang pucat gitu, dan undertone-nya pink. Nah, itu tuh biasanya tuh untuk yang itu tuh cocok pakai yang nomor 21 ini. Kalau misalnya nomor 23 itu tuh dia untuk yang kulitnya tuh medium, jadi nggak terlalu yang putih banget tapi juga belum masuk ke sawo matang, jadi dia medium gitu. Sedangkan yang nomor 25 itu tuh diperuntukkan yang kulitnya tuh sawo matang gitu, kayak kuning langsat sawo matang, itu bisa pakai yang nomor 25. Nah, sekarang Dinda akan tunjukin untuk warnanya di kulit Dinda. Dinda kulitnya adalah coklat sawo matang, dan undertone-nya Dinda netral. Nah, ini untuk yang nomor 21. Nah, kalau yang nomor 21 jujur Dinda nggak bisa pakai banget karena ini putih banget, kayak nggak, maksudnya dia di skin tone dan undertone Dinda itu nggak masuk gitu karena warnanya emang beda banget gitu, dia jadi warnanya kayak gini. Terus untuk yang nomor 23, nah kalau misalnya nomor 23 itu tuh yang di atasnya yang ini, nah itu tuh lebih ke netral gitu, jadi masih bisa masuk untuk Dinda, cuman Dinda kurang terlalu suka sih kalau misalnya tone-nya tuh jadi lebih naik, itu Dinda kurang suka. Jadi memang dia untuk yang kulitnya agak sedikit lebih terang daripada Dinda gitu. Nah, untuk ini adalah shade yang paling baru, yaitu nomor 25. Dinda mau tunjukin juga, ini tuh adalah segel. Jadi ada segelnya. Kalau misalnya cushionnya baru, itu tuh pasti ada segelnya gini, jadi nggak akan kotor, nggak akan terkontaminasi apa-apa karena emang baru gitu. Ini yang nomor 25. Dinda lebih cocok banget pakai nomor 25 karena memang skin tone dan undertone-nya tuh cocok gitu buat kulit Dinda yang kecoklatan dan undertone-nya tuh netral. Jadi Dinda bisa pakai yang ini gitu kan, nomor 25 ini. Dan nomor 25 ini tuh cocok sih buat kulit-kulit Indonesia gitu, yang sun-kissed tan kulit yang emang kebanyakan orang Indonesia kan warna kulitnya kan gitu ya, yang kayak coklat terus kuning langsat gitu. Nah, itu tuh bisa banget pakai yang nomor 25 ini gitu. Prestige Cushion ini adalah kalau misalnya kita beli satu box ini, itu tuh ada dua isi. Jadi satu udah di sini, satu udah dipasang di packnya, dan satu lagi tuh dia refill. Jadi ada refillnya juga gitu. Nah, sekarang Dinda akan bahas mengenai BB cream. Jadi BB cream ini tuh apa? BB cream itu adalah singkatan dari blemish balm atau beauty balm gitu. Jadi dia tuh semacam penggabungan antara pelembab, terus habis itu tadi alas bedak, dan juga biasanya ada SPF-nya. Nah, BB cream sendiri nih dia tuh mirip kayak foundation, maksudnya untuk teksturnya dia juga mirip foundation, dan bentuknya juga biasanya tuh mirip sama foundation gitu. Cuman BB cream ini tuh untuk level coveragenya dia di bawah foundation, tapi dia di atas cushion gitu. Jadi dia di antara foundation dan cushion gitu untuk coveragenya. Jadi coveragenya tuh biasanya medium to full coverage yang juga buildable. Jadi dia bisa di build coveragenya dari medium bisa sampai ke full coverage gitu. BB cushion itu biasanya udah ada SPF-nya. Di sini produk baru dari G-Coupe adalah Carcela Velvet Cover BB Cream. Di sini dia ada dua shade. Yang satu tuh yang nomor 25, yang satu tuh nggak ada nomor, jadi dia kayak Carcela Velvet Cover BB Cream aja gitu. Nah, jadi
di sini dia udah ada SPF-nya. SPF-nya tuh 50. Kayak tadi Dinda udah bilang, satu SPF kan 15 menit. Sedangkan kalau misalnya 50 SPF berarti 50 kali 15 itu sekitar 750-an, sekitar satu hari gitu untuk coverage dari SPF ini gitu. Dan dia juga ada PA+++ gitu. Si Kersela Velvet Cover BB Cream ini, dia tuh juga memiliki fungsi untuk mencerahkan, menyamarkan kerutan, dan juga perlindungan dari sinar UV, karena tadi dia kan ada SPF PA++-nya. Dia tuh coveragenya, tadi kayak Dina udah bilang, dia tuh coveragenya tuh medium tapi di atas medium. Jadi dia udah nyaris full coverage dan tuh full. Jadi dia emang di atas medium sih. Jadi kalau medium tuh kan kayak kadang masih kelihatan gitu kan bekas-bekas jerawat, atau misalnya kayak ada freckles gitu tuh masih kelihatan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai ini, itu tuh udah ketutup gitu, udah tinggal samar-samar banget. Jadi dia udah kayak beneran medium coverage banget gitu. Hasil dari Kersela Velvet Cover BB Cream ini tuh dia tuh hasilnya tuh kayak seger gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh males dandan yang heboh gitu, cuman pakai ini aja, pakai lipstick, itu tuh udah kelihatan kayak fresh gitu. Kita kayak lebih kelihatan seger gitu, karena dia emang finishnya gitu, dan dia finishnya dewy. Jadi finish dewy itu apa? Finish dewy itu kalau misalnya kita habis pakai foundation, atau kita habis pakai BB cream, atau kita habis pakai cushion, terus finishnya tuh basah gitu, kayak agak sedikit basah, itu tuh dewy gitu. Cuman kalau misalnya dia kering, berarti itu dia namanya matte finish. Nah, karena tadi kan Ida bilang ada dua warna ya, ada yang natural sama ada yang kayak nomor 25. Ada dua pilihan shade gitu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalnya mirip sama si cushion tadi. Kalau nomor 25 itu lebih cocok untuk yang kulitnya tuh sawo matang kuning kayak gitu-gitu tuh, kulit-kulit yang tan, terus habis tuh sun kiss gitu tuh lebih cocok. Cuman kalau misalnya yang netral itu tuh cocok untuk yang kulitnya tuh lebih ke terang gitu. Kita coba lihat untuk perbedaannya di kulit Dinda yang sawo matang gitu. Nah, ini kalau yang si BB creamnya itu yang warna netral, yang nggak ada nomornya. Itu tuh warnanya tuh terang gitu, dan undertone-nya pink. Terutama ibu-ibu ya, kalau misalnya undertone-nya itu tuh pink dan kulitnya tuh cerah gitu, itu cocok banget pakai yang warna yang ini, yang netral ini gitu. Karena emang diperuntukkan untuk yang kulitnya tuh terang dan undertone-nya tuh pink gitu. Nah, kalau yang nomor 25, emang dia tuh nggak coverage banget gitu. Dia cocok untuk yang kulitnya tuh kayak Dinda yang sawo matang, terus ininya coklat gitu. Kayak gini. Mungkin kalau sekarang di kamera agak kelihatannya agak lebih terang, tapi ini tuh beneran cocok banget untuk kulit-kulit yang coklat netral, kuning langsat gitu tuh cocok banget pakai yang nomor 25 ini gitu. Nah, kalau baby cream kan kita harus pakai ini ya, pakai kayak apa sih namanya, puff lagi untuk aplikatornya gitu, karena kan memang dia nggak ada package-nya tuh nggak sama puffnya gitu. Sedangkan kalau cushion kan udah sama puffnya, udah ada kaca juga, jadi handy gitu. Cuman kalau misalnya si BB cream ini, dia tuh karena coveragenya udah bagus, jadi tuh nggak perlu touch up lagi gitu. Siang itu tuh nggak perlu touch up lagi untuk BB cream ini. Dia tuh beneran awet banget, tahan lama seharian gitu, karena emang maksudnya Dinda sendiri juga udah pakai, dan itu tuh emang udah kayak gitu, maksudnya udah seharian banget, itu tuh nggak usah touch up lagi gitu, dan emang bagus banget gitu. Untuk coverage juga dia tuh medium, di atas medium sih, di atas medium to full coverage, jadi emang udah bagus banget lah gitu pokoknya. Nah, tadi kan Dinda udah sempat singgung soal skin tone dan undertone gitu. Skin tone itu apa, undertone itu apa, Dinda akan menjelaskan, dan Dinda dibantu sama Kak Elisa. Jadi Dinda minta bantuan Kak Elisa karena skin tone dan undertone Dinda sama Kak Elisa tuh beda gitu. Jadi untuk perbandingan aja gitu. Skin tone itu apa? Skin tone itu adalah warna kulit yang kelihatan dari luar. Jadi yang emang warna kulit sekarang ini tuh itu tuh skin tone kita gitu. Kayak gini. Nah, skin tone yang biasanya tuh dikenal di Indonesia tuh biasanya tuh ada 3 gitu. Maksudnya yang major skin tone di Indonesia tuh ada 3. Paling besar itu tuh ada tiga golongan gitu, yaitu yang pertama itu adalah skin tone warna putih gading. Nah, skin tone putih gading tuh biasanya tuh orang-orang itu yang kayak kulitnya tuh cerah gitu, cerah, terus habis itu agak sedikit pucat gitu kulitnya gitu. Maksudnya bukan raut wajahnya ya, tapi kulitnya tuh agak sedikit pucat gitu tuh. Jadi itu tuh biasanya masuk ke yang skin si putih gading ini.
Terus habis itu, Yang kedua itu kuning langsat. nah kuning langsat ini biasanya tuh dimiliki oleh banyak banget, maksudnya sebagian besar eh, orang Indonesia itu tuh kulitnya tuh kuning langsat. Itu tuh Kayak yang kulit aku. iya, dan Kalisa ini termasuk yang kuning langsat. Jadi Yes. kalau dilihat itu tuh nggak terlalu putih, tapi juga nggak terlalu gelap gitu. Jadi itu tuh masuknya yang kuning langsat. Yang ketiga itu kulitnya warnanya sawo matang. Nah, kalau sawo matang ini tuh biasanya orang-orang yang emang kulitnya tuh coklat gelap gitu kayak Dinda. Jadi dia emang kulitnya tuh warnanya tuh lebih gelap daripada si kuning langsat ini gitu. Nah, setelah skin tone, jadi ada juga namanya tuh undertone. Kalau undertone ini tuh dia tuh di dalam, namanya kan undertone ya. Jadi dia tuh ada di dalam kulit kita gitu. Dia adalah warna dalam kulit kita gitu. Nah, undertone ini tuh nggak terlalu terlihat, cuman dia berpengaruh dalam pemilihan kayak foundation, bahkan pemilihan cushion, pemilihan baju pun itu tuh berpengaruh gitu loh kalau misalnya dengan undertone ini gitu. Undertone yang sering dikenal secara massal itu tuh ada 3, yaitu tuh ada cool undertone, warm undertone, dan neutral undertone. Nah, jadi kan tadi tuh ada 3 undertone yang emang major undertone ya, yaitu cool undertone, nah itu ada warm undertone, dan ada neutral undertone gitu. Nah, cool undertone itu apa? Cool undertone itu tuh kalau misalnya kulitnya tuh cocok untuk pakai yang warnanya tuh Pink. terus habis itu merah, biru, sky blue gitu-gitu. Kalau misalnya dia cocok, berarti emang undertone-nya tuh berarti cool undertone gitu. Kalau misalnya yang warm undertone itu tuh cocok untuk yang kalau misalnya pakainya tuh kayak yang kuning, coklat gitu. Jadi peach ya, warna-warna warm lah, warna-warna yang netral gitu tuh. Itu kalau misalnya itu cocok, itu tuh berarti dia masuknya yang warm undertone. Sedangkan kalau netral itu tuh kayak laki banget gitu, dia bisa pakai apa aja gitu. Jadi dia masuk ke cool undertone juga cocok, masuk ke warm undertone juga cocok, karena dia undertone-nya tuh Di antaranya. jadi kayak bisa lah masuk ke semuanya. Nah, gimana sih cara ngecek undertone kita gitu? Kalau misalnya kan skin tone kan udah jelas kelihatan. Kalau misalnya undertone kan agak susah. Nah, jadi caranya paling gampang tuh adalah ngelihat di pergelangan tangan, di urat nadi kita. Nah, kita tuh bisa lihat di ini urat nadi kita. Kalau misalnya kan ini di sini kan pasti kelihatan kan warna urat nadinya. Kalau misalnya urat nadi itu warnanya itu hijau, berarti itu undertone-nya tuh adalah warm undertone gitu. Jadi cocok untuk yang pakai yang kuning, coklat, yang warna-warna warm gitu tuh itu cocok. Dan kalau misalnya warnanya itu tuh biru, itu tuh berarti dia masuknya yang cool undertone. Jadi bisa untuk pakai yang pink, terus merah gitu tuh cocok. Nah, kalau misalnya warnanya tuh perpaduan gitu, ada sedikit kayak biru hijau gitu tuh berarti itu netral undertone gitu. Jadi itu bisa cocok untuk dipakai pakai semua warna gitu. Nah, jadi kan Dinda udah ngeliatin warna cushion dan BB cream ini tuh di skin tone dan undertone Dinda gitu. Jadi udah kebayang kalau misalnya bapak ibu terutama ibu-ibu kulitnya itu tuh kayak Dinda warnanya, skin tone-nya dan undertone-nya juga sama warm kayak Dinda, mungkin bisa untuk jadi acuan gitu. Nah, kalau misalnya kulitnya tuh lebih cerah, kuning langsat, dan undertone-nya tuh netral, kita bisa kayak jadi bisa ke skin tone kayak Lisa gitu. Jadi sekarang Dinda mau coba iniin apa sih namanya, swatch cushion-nya itu ke kulitnya kayak Lisa, jadi biar bisa ketahuan gitu, kayak ada gambaran gitu untuk pemilihan dari warna cushion dan juga dari si velvet ya. Nah, kalau yang nomor 21 itu tuh skin tone dan undertone kayak Lisa tuh cerah gitu, lebih cerah gitu, dan gitu lebih pink gitu. Nah, ini untuk cushion nomor 23 yang ini warnanya agak nggak kelihatan mungkin kalau di kamera, karena emang warnanya tuh masuk kulit banget. aku sama banget dengan kulit aku warnanya, hampir nggak ada bedanya ya. Kalau pakai 23 di aku ya warnanya sesuai dengan skin tone kulit aku. Kalau 21 itu bisa lebih cerah. Kalau misalkan bapak ibu mau tone-nya naik 1 lebih cerah, bisa pakai nomor 21. Tapi kalau aku punya biasanya sesuai dengan skin tone aku pakai nomor 23. Nah, sekarang kita coba kalau yang nomor 25. Sepertinya pasti bakalan lebih gelap karena kan ini tadi untuk yang warna kulitnya kan
sawo matang gitu. Sedangkan kayak Lisa kan kulitnya cerah, jadi pasti akan kelihatan lebih gelap gitu. Tapi kita coba dulu aja. Mungkin nggak akan kelihatannya jadi lebih gelap ya. Kelihatannya tuh jadi Yang paling bawah. mungkin di kamera nggak begitu jelas, cuman kalau misalnya aslinya tuh kayak coklat jadinya. Iya. Jadinya kulit Kalisa tuh jadi kelihatannya tuh coklat banget gitu. Kalau misalkan bapak ibu ada yang mau pakai atau khususnya ibu mau pakai untuk undertone deh, misalnya aku pengen deh kelihatannya lebih tan, itu bisa sih pakai nomor 25. Kalau di aku jatuhnya jadi lebih kuning dan lebih coklat. Tuh. Nanti kita kasih lihat yang lebih deket ya. Ini di nomor 21-nya, cushion nomor 21 bisa kelihatan ya jauh lebih terang daripada kulit aku. Jadi dia bakal naikin 1 tone lebih terang dari skin tone aku. Yang ini skin tone nomor 23 yang tengah, kalau bisa dia tuh hampir tidak ada bedanya ya sama kulit aku. Ini hampir sama semua, hampir mirip banget sama warna kulit aku juga. Nah ini untuk skin tone nomor 25-nya, kalau 25-nya bener-bener kayak coklat sih, lebih ke coklat. Jadi kalau di kamera juga nggak gitu kelihatan karena lebih gelap dibandingkan kulit aku. Mungkin yang lebih kelihatan itu yang di 21 kelihatan terangnya. Jadi kalau aku begini lebih kelihatan ya, 21, 23, 25 itu bedanya. Yang 21 lebih ke pink, yang 23-nya netral di aku, 25-nya lebih undertone gitu, kayak lebih gelap. Nah, tadi kan kita udah lihat perbedaan warna untuk si cushion gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat perbedaan warna untuk yang velvet BB cream ini gitu. Karena velvet BB cream ini tuh perbedaan warnanya tuh cukup agak jauh gitu. Jadi kalau misalnya nomor yang netral itu tuh warnanya tuh terang gitu. Sedangkan kalau yang nomor 25 tuh jadi dia kayak semacam nomor 21 langsung ke 25 gitu. Jadi dia nggak ada 23 tuh. Apa ya, perbedaannya tuh jauh banget. Iya. Jadi kalau mau pakai nomor 21 yang ini yang netral sama yang 25 tuh pasti akan kelihatan lah perbedaannya. Nah, sekarang kita coba di skin tone dan undertone Kalisa. Ini velvetnya yang netral di aku. Sebenarnya velvet netralnya tuh warnanya hampir mirip banget sama kulit aku, hampir nggak kelihatan. Jadi nge-cover pun kayaknya hampir sama dengan warna kulit aku. Kalau mau naik 1 tone juga nggak bisa karena ngepas banget sama warna kulit. Jadi ini tuh untuk kulit-kulit misalnya pakai ini tuh jatuhnya tuh nanti kayak my skin but better gitu. Yes, Jadi betul. kayak lebih cuma coverage aja gitu. Ya. Jadi yang sebelah sini velvet cover BB cream yang nomor 25, perbedaannya tuh jauh banget. Kayak yang satunya netralnya tuh terangnya sekulit aku, tapi yang 25-nya tuh gelapnya di bawah skin tone-nya si 25 cushion yang tadi. Jadi akan kelihatan di kulit aku tuh jadi lebih coklat. Ini kalau bisa dilihat yang ini yang bawah itu velvet nomor 25, yang atasnya tuh velvet nomor 21. Yang tadi aku bilang 21 itu nggak gitu kelihatan ya, benar-benar nggak kelihatan karena tone-nya sama persis dengan kulit aku. Sama banget sampai hampir nggak kelihatan. Paling kalau pakai ini cuman bisa cover aja sih, cover kulit aja supaya lebih mulus kelihatannya. Tapi untuk naikin tone kulit itu nggak bisa. Nah kalau yang 25 kelihatan jelas ya, ini lebih coklat, jauh lebih gelap di kulit aku. Kalau untuk bapak ibu yang mau pakai ini untuk kayak kelihatan lebih tan atau mau di undertone, misalnya kulit kita terlalu putih deh kayaknya, aku pengen kayak lebih gelap dari kulit aku, bisa nggak ya? Bisa. Mungkin nanti bisa pakai nomor yang 25 ini karena di skin tone aku tuh kelihatan banget bedanya. Jadi warnanya lebih coklat dibandingin kulit aku yang asli. Yang ini velvet yang 25, yang ini nomor yang netral. Nah, Bapak Ibu Cikupers, jadi itu tadi penjelasan dari kami tentang Carcella Prestige Cushion dan Carcella Velvet Cover BB Cream. Nah, ini udah bisa dibeli di shopping mall juga gitu, dan harganya juga terjangkau, dan ada pilihan warnanya juga dan pilihan bentuknya. Jadi misalnya pengennya lebih praktis bisa pakai yang cushion, misalnya lebih suka yang liquid ya, maksudnya yang dari coverage-nya bisa pakai sih yang BB cream. Nah, terima kasih atas perhatiannya di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.